Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke. Alhamdulillah ya, kita pagi hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, ya, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan ridho dan bermanfaat untuk kita. Oke, silakan Novel dipimpin berdoa teman-temannya. Tangan di atas meja. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Diharap kalian untuk berdiri. Suaranya nah. Ada kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Padamu negeri, kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Oke, silakan duduk kembali. Oke, Bu absen terlebih dahulu ya, Naya. Ajeng, Alvin, Andra, Atika, Aulia, Dede, Dea, Dini, Kayla, Lidiana, Luciana, Marsalena, Meisha, Novel, Refli, Rina. Apa keterangannya, Nak? Sudah ada keterangan. Ririn, Riki, Seliana, Sulistiawati, Ujang. Oke, untuk meningkatkan konsentrasi kita pada pagi hari ini dan menambah semangat belajar kita melakukan ice breaking sebentar, bermain sebentar ya, Naya, untuk menambah semangat kita. Kalau Ibu katakan pagi, tepuk 3 kali. Kalau Ibu katakan siang, tepuk 2 kali. Kalau Ibu katakan sore, tepuk 1 kali. Dan kalau Ibu katakan malam, berarti senyap. Tepuk siang, sore,
malam. Si ada yang belum konsentrasi. Pagi, siang, malam. Oke, sore, pagi. Oke, ya untuk menambah konsentrasi kita dan semangat kita sebelum belajar. Kita masih harus banyak berlatih untuk meningkatkan konsentrasi kita. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang materi teks prosedur. Itu untuk pada materi hari ini kita masih membahas tentang materi menyimpulkan teks prosedur ya. Kompetensi dasar pada materi pagi hari ini adalah tentang nomor 4.5 yaitu menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Tujuan dari pembelajaran pada materi hari ini adalah yaitu kalian peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan dan mempresentasikan isi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat sesuatu atau membuat kuliner khas daerah. Oke, tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah yang diharapkan agar kalian mampu menyimpulkan dan mempresentasikan isi teks prosedur yang kalian baca dan kalian dengar dengan rasa tanggung jawab dan nilai kerjasama yang baik, ya. Oke, simpulan dari isi teks prosedur itu ada 3. Ya, Mesya? Yaitu ada isi teks prosedur, ada intisari dan ada simpulan ya. Setelah itu dari simpulan isi teks prosedur ini kalian buat ringkasannya, baru nanti kalian cari intisari. Simpulan isi teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, dari isi teks prosedur yang lengkap ya, kalian cari gagasan pokok di dalam setiap langkahnya. Karena di dalam isi teks prosedur itu ada yang pertama, tujuan. Setelah itu ada alat dan bahan, langkah-langkah dan kesimpulan. Dari setiap langkah-langkah yang ada di dalam teks prosedur itu, kalian cari gagasan pokoknya, baru nanti kalian simpulkan. Langkah-langkah dalam teks prosedur apa saja? Ya, ya ini. Ya. Ya, jadi langkah-langkah dalam menyimpulkan isi teks prosedur itu yang pertama adalah membaca keseluruhan isi teks prosedur. Setelah itu yang kedua, baru memahami. Karena kalau kalian tidak membaca keseluruhan isi teks prosedur dan tidak memahami isinya, kalian tidak akan bisa menyimpulkan. Ya, setelah membaca, memahami, kalian cari gagasan pokok di setiap langkah-langkah teks prosedur, di setiap isi teks prosedur. Baru yang terakhir dari gagasan yang kalian temukan itu kalian tuliskan menjadi ringkasan. Ya, Nak ya? Apa sih simpulan itu? Ya, simpulan itu adalah bisa berupa ringkasan, yaitu dari gagasan-gagasan pokok yang terdapat di dalam teks yang panjang bisa kalian ubah menjadi lebih ringkas. Itulah yang disebut dalam simpulan. Oke, ya, sudah paham ya, Nak ya? Oke. Sekarang perhatikan ke depan, kalian amati video yang akan Ibu putar. Perhatikan semuanya ke depan ya. Halo Sobat Sisters, selamat sekali. Yuk, kita lihat dulu penjelasan singkat tentang latihan. Sekarang bersama, check it out. Bahasa Ibu utama dengan emosi yang baik. Seperti ada dua ini. Selanjutnya, tuangkan sabun cair sekitar 3-6 cc. Lalu digosok-gosok sampai merata ke permukaan tangan sampai bersih. Atau yang pertama itu bagian depan ataupun telapak tangan, gosok-gosok. Yang kedua,
rambut itu kan ada ruas ataupun bentuknya sebagai nakal. Lanjut yang kelima, jempol jari, jempol kanan, jempol kiri. Ruas. Yang keenam, ujung jari kita khusus tangan kuning ya. Ideal seminggu sekali sama ada kecilan tangan kuning. Baik. Dalam versi nomor pakai sabun. Kemudian di sebelah kanan, airnya mengalir. Setelah ini ada lagunya, sama-sama nyanyi ya. Lihat teksnya. Lanjut ke lagunya. Aransemen dari lagu anak malam tadi 7 tangga CPPS waktu sisa pakai sabun sekitar 40 sampai 60 detik aja ya, nggak lama teman-teman. Yuk, perhatikan semuanya. Langkah cara cuci tangan. 1 mulai dari depan, 2 hingga ke belakang. Gigit jari, buku-buku jari, jempol-jempol jari, ujung jari. Oke. Sambil kita sambil kalau sekali kan sudah sampai cuci tangan dengan air yang mengalir dan panas. Karena sekarang semuanya berbagai macam bakteri atau tempat-tempat ini akan penyebab diare yaitu bakteri E. coli. Cara merasakan biasanya karena E. coli tinja atau ada tinja kalau dari ispa seperti panas kita kira seperti kalau bisa ada terus kalau di kamar kontrol saat kita dalam plastik ini terus ada masa atau sudah masa terus juga influenza ikutan termasuk juga seorang paksa kalau misalnya pada juga ada kalau cacing biasanya itu harus dilakukan ataupun ada kepala kemudian kalau cacing biasanya kalau ada bisa dilakukan dan mesti ada bakteri trauma yang bisa dilakukan. Misalkan akan tidak makan di rumah, obat terus terasa bisa mencemari makanan juga ya. Dan sekarang masuk dalam jadi kalau kuliah bisa ada kotoran dari bintang kuliah, nasi, kan sih harus menggunakan sabun karena akan setelahnya dari mulai makan langsung ada ya. Lalu salah-salah untuk cara pakai sabun ini ada kancuran dengan ada peran ya gimana ya, kancuran bambu sama pada dengan peran biasanya ember diisi air bersih jadi biar kemarin sampai di perut. Nah, waktu penting saat kita pakai sabun apa aja 3 sebelum 3 setelah 3 sebelum itu kan sebelum makan sebelum minum lagi sebelum naik kamar kalau tidak sudah enak kalau enak sudah enak dan tidak setelah tambah dengan minyak. Misalnya tidak masuk minyak kan nggak sabun ya jadi itu namanya. Kalau misalnya kita sakti ya juga kombinasi anak itu harus itu masuk dalam sabun yang masih terus di ada yang mereka belum sudah mereka Oke, sudah memperhatikan video tadi? Sudah ya. Sekarang Ibu tanya, apa sih video tersebut itu membahas tentang apa tadi? Tentang apa? Cara mencuci tangan ya. Ada berapa langkah tadi dalam mencuci tangan? 7. Tuh, 7 atau 6? Ada 7 langkah ya dalam mencuci tangan ya. Manfaat dalam mencuci tangan itu apa sih, Nak? Mencegah bakteri. Setelah itu ya, menjaga kebersihan untuk menghindari segala
penyakit ya, dari kalian melakukan apapun kegiatannya sebelum makan, setelah membuang air, setelah memegang hewan, itu kalian harus cuci tangan. Setiap kegiatan yang kalian memegang benda-benda itu sebelum mau makan dan sebagainya, cuci tangan terlebih dahulu, sebelum dan sesudahnya ya. Bisa dipahami nah ya? Oke, sekarang bentuk kelompok. Satu kelompok beranggotakan 4 hingga 5 orang. Oke, untuk mengerjakan tugas LKPD yang akan Ibu berikan. Oke, silakan untuk kelompok. Oke, ini LKPD dan bahan ajar akan Ibu bagikan ya Nak ya, masing-masing kelompok. Nih. Oke, perhatikan di dalam LKPD itu ada 2 teks, yaitu yang pertama cara membuat batik dan yang kedua cara mencuci tangan, yang videonya tadi sudah kalian lihat dan kalian amati. Ya, dari kedua teks tersebut kalian simpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Di situ sudah ada perintahnya, kalian baca dan kalian diskusikan. Setelah itu hasil diskusi kalian tuangkan di dalam LJK yang sudah Ibu bagikan ya. Di sini untuk teks 1 dan teks 2 karena ada 2 teks di dalam LKPD tersebut. Oke, silakan bekerja dan silakan berdiskusi. Ya, semuanya berdiskusi. Ada kesulitan tidak? Kalian baca terlebih dahulu, setelah itu nanti kalian simpulkan dengan bahasa kalian sendiri, ya Nak ya. Dibagi itu kan ada 2 teks. Kalian 1 teks, yang Andra dan temannya 1 teks selanjutnya ya. Nanti saat presentasi ke depan, 1 orang yang membacakan, yang 1 lagi mempraktikkan atau menyajikan cara langkah mencuci tangan, ya. Sama seperti yang tadi videonya kalian simak, ya Nak ya. Jadi presentasinya perhatikan semuanya. Nanti saat presentasi, ya, 1 orang membacakan dan 1 orang lagi mempraktikkan cara mencuci tangan ya. Lihat gerakan-gerakan tangannya saja ya.
Ada kesulitan tidak? Bisa ya? Dengan bahasa kalian sendiri ya simpulannya ya. Gimana? Hah? Gantian. Kemarin kan sudah. Ada kesulitan tidak? Bisa ya? Oke. Siapkan satu orang untuk membaca dan mempraktekkan, menyajikan. Kalian berdua yang maju, satu yang mempraktekkan, satu yang membacakan. Tadi masih ingat tidak bagaimana langkah-langkah mencuci tangan? Dibaca kembali teksnya lalu diperagakan. Siapkan satu orang untuk memperagakan atau menyajikan ya Naya cara mencuci tangan. Hmm? Sudah? Oke, kalau sudah, silakan maju kelompok pertama. Dua orang, satu membacakan dan satu menyajikan cara mencuci tangan. Kelompok tiga, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan kain motif atau kumpulan urutan langkah mencuci tangan dengan menggunakan alasan satu, basahi tangan dengan air. Dua, tuangkan sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. Tiga, gosok telapak tangan dengan yang satu ke telapak tangan yang lainnya. Empat, gosok punggung tangan dan selai jari. Lima, gosok punggung jari telapak tangan dengan posisi jari saling bersamaan. Enam, genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. Tujuh, gosok bagian kuku jari telapak dengan agar telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. 8, gosok tangan yang
yang bersabun dengan air mengalir. 9. Keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan urutan langkah mencuci tangan dengan bahasamu sendiri. 1. Basahi tangan dengan air. 2. Tuangkan sabun pada tangan secukupnya untuk menutupi semua permukaan tangan. 3. Gosok telapak tangan yang satu ke telapak tangan yang lainnya. 4. Gosok punggung tangan dan sela jari. 5. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling bertautan. 6. Genggam dan basuh ibu jari dengan posisi memutar. 7. Gosok bagian ujung jari ke telapak tangan agar bagian kuku terkena sabun. 8. Gosok tangan yang bersabun dengan air mengalir. 9. Keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Teks satunya. Siapkan kain mori sutra, lalu buatlah motif dengan pensil, kemudian ampirkan kain pada gawangan. Panaskan malam, lilin ambil sedikit malam, tiup-tiup sebentar, kemudian torehkan cantik mengikuti motif, kemudian celupkan kain ke dalam larutan warna. Lalu jemur kain yang telah diwarnai sampai kering. Lakukan proses pelorotan dengan cara lilin dikerik dengan pisau. Kemudian kain direbus bersama-sama dengan air yang telah diberi soda abu. Lakukan kembali proses pembatikan dengan penutupan malam. Warna kemudian dengan seterusnya. Celupkan kain ke campuran air dan soda untuk mematikan warna. Proses terakhir. Rendam batik dan dalam air dingin dan dijemur sebelum dapat digunakan dan dipakai. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian sudah maju semua untuk mempresentasikan tugas kalian ya, yaitu menyimpulkan teks prosedur, yaitu cara mencuci tangan dengan bahasa kalian sendiri dan cara membuat batik ya. Dari hasil yang kalian presentasikan, Ibu bisa menyimpulkan bahwa kalian sudah bisa untuk menyimpulkan isi teks prosedur. Oke, ada yang ingin merefleksikan pembelajaran pada hari ini? Refleksi pembelajaran yang menyimpulkan teks prosedur hari ini. Saya senang pada pembelajaran pada hari ini dikarenakan saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru, yaitu bagaimana cara menyimpulkan suatu teks dengan menggunakan hasil pikiran dan bahasa sendiri. Dan itu merupakan pengalaman yang baru bagi saya. Materinya pun mudah untuk dipahami. Ya, kalian sudah merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini bahwa ini adalah pengalaman baru bagi
kalian ya, bagi Novel untuk menyimpulkan isi teks prosedur dengan bahasanya sendiri ya. Jadi kesimpulan untuk materi pada pagi hari ini adalah bahwa menyimpulkan isi teks prosedur itu adalah bermanfaat juga untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan dalam suatu teks bacaan secara tepat, sehingga pembaca tidak perlu membaca dari awal hingga akhir ya. Intinya adalah untuk memudahkan pembaca ya, untuk membantu pembaca. Sebenarnya teks prosedur ini itu adalah kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dari kita bangun tidur hingga kita mau tidur lagi, kita pun melakukan kegiatan teks prosedur. Contohnya apa saja? Gosok gigi, memasak, belajar, makan, main, mandi, itu butuh persiapan atau langkah-langkah yang akan kita lakukan. Contoh, kita bangun tidur. Setelah itu kita mau mandi dan gosok gigi. Dalam menggosok gigi, kegiatan menggosok gigi, ada langkah-langkah tidak yang harus kita lakukan sampai kita menggosok gigi? Persiapannya apa saja? Siapkan Air, odol, gigi. Lalu kita menggosok gigi dan kumur. Itu adalah langkah-langkah teks prosedur yang kita lakukan sehari-hari. Jadi samalah seperti apa yang kita pelajari pada hari ini, bahwa teks prosedur itu adalah teks yang menguraikan langkah-langkah proses kerja atau kegiatan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan ya. Begitu juga dalam menyimpulkan isi teks prosedur, yaitu apa tadi? Untuk memberikan manfaat atau membantu pembaca, memudahkan dalam memahami isi teks ya. Sampai di sini bisa dipahami ya nak ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengadakan post test kepada kalian. Kalian kerjakan 5 soal yang ada di depan ya. Oke, silakan kalian kerjakan. Oke, sudah? Sudah. Sekarang kalian samakan, koreksi hasil jawaban kalian dengan jawaban yang sudah Ibu siapkan di depan. Ya, jawaban benar dikali 2. Jadi setiap skor 1 poin, 1 nomor, poinnya 2. Karena ada 5 soal berarti dikali 2 ya, skor maksimalnya 10. Oke, Ibu mau kalian jujur ya.
Koreksi jawabannya. Penskorannya, skor perolehan jawaban benar dikali 2, ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, Bu ucapkan terima kasih ya Naya. Kumpul LKPD-nya dan buku tulis kalian. Mengerjakan soal post-test tadi. Silakan kumpulkan per kelompok. Oke, kembali ke tempat duduk masing-masing. Ibu ucapkan terima kasih untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini ya Nak ya. Oke, kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai tentang materi surat pribadi dan surat di dinas ya. Kalian pelajari dulu materinya di rumah. Kita bertemu lagi pada hari berikutnya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, silakan Novel pimpin doa. Semua tangan di atas lihat. Doa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak.